Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimata sholihin ila yaumiddin, amma ba'du. Para saudara sekalian yang senantiasa kita hormati, kita meneruskan kepada wasiatul Mustafa di Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Wasiat Kanjeng Nabi pribadi kepada Sayyidina Ali. Itu hadis keberikutnya ataupun wasiat yang keberikutnya kita bacakan bersama, nanti kita mutalaah bersama, muhasabah ataupun munadarah bersama. Ya Ali, bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu idza kabbarta lis-sholati fafarij asabi'aka warfa' yadaika hadwa mankibaika. Ing Ali idza kabbarta dalam nalikane takbiratul ihram supaya sira lis-sholati krana areng lakoni salat fafarij mungkum benggango sapa sira asabi'aka warfa' yadaika. Driji ini dipenggang dan mengangkat kedua tangan. Hadwa mangkibaika, ngancer-nganceri ataupun beneri kedua pundaknya kamu. Allah. Jadi ini memang dipenggang dirijinya, ngancer-nganceri pundak, lalu tangan benggang ini dihadapkan ke depan. Yakin Allah. Hadwa mangkibaika wa idza kabbarta fadha yaminaka ala shimalika tahta suratika. Tatkala setelah takbiratul ihram, letakkanlah tangan kanan kamu atas tangan kiri kamu di bawah pusar, di bawah pusat sirah, di bawah pusat kamu. Wa idza raka'ta fadha yadaika ala rukbataka Faris baina asabi'aka. Tatkala ruku, driji ini juga harus menggang, ditaruh pada dengkulnya kamu. Nah. Jadi ya Ali asfara bis-sabahi wa shallal maghrib wa shalli yal maghriba ba'da ghiyabis syams bi qadri hal bisyatin. Fa inna dzalika min khisalil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Sini ada tata cara tatkala takbiratul ihram itu Allah, jadi drijinya dipenggang, ngancer-nganceri pundak, lalu tangan kanan di atas tangan kiri. Nah setelah Allah di tangan di kiri, terus di bawah pusar, di bawah pusat kita, bukan pas pusar kita ataupun di atas pusar kita. Jadi dalam bahasa tersebut tahta suratika, di bawah pusat kamu, kayak gitu. Wa idza kabarta, hadis niku, terus wa idza raka'ta fadha yadaika wa farij asabi'aka. Tatkala beruku, demikian juga beruku, ini juga harus dipenggang, diletakkan pada dengkul. Ada makna apa dalam pemaknaan tersendiri? Mudah-mudahan nanti kita munadharahkan bersama, bukan untuk artinya mujadalah, bukan untuk perdebatan, melainkan kita bersama-sama untuk adu nalar. Allah
Allah. Nah, ada apa dalam bentuk-bentuk terapih seperti itu terdiklat langsung. Rasulullah diklat langsung ke Allah, Sayyidina Ali didiklat langsung oleh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang langsung hadir beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. No. Ada apa dengan kebahagiaan ini? Kenapa Anda datang? Apakah Anda pada waktu itu mendengarkan langsung pada waktu diklat pribadi antara Rasulullah dengan Sayyidina Ali? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena itu kan manusia-manusia itu kan manusia-manusia yang tidak bisa didekati oleh kamu. Oh, tidak bisa didekati oleh bangsa jin kayak kamu ya. Jin kufur tidak bisa lah ya. Saya tidak mengatakan kamu kafir, tapi kufur akan nikmat Allah yang sudah begitu banyak kamu ingkari semuanya. Makanya saya menikmati. Menikmati. Iya, menikmati lah. Menikmati, tapi mengingkari siapa pemberinya kan kayak gitu. Pemberinya yo kakek saya lah. Oh, kakek kamu ya. Jadi kalau kayak gitu kita menanyakan kenapa Anda itu kok kayak di era-era situ terus datang ke sini? Karena saya tidak mau, kata leluhur kami, masalah-masalah yang di tata cara menyembah kepada yang sana itu jangan sampai dibocorkan, seperti harus selalu dirahasiakan kepada orang-orang itu saja, jangan disebarluaskan kepada orang-orang lain seperti itu, kepada bangsa-bangsa kami seperti itu. Oh, jadi ini sudah terdengar dari dulu ya? Iya. Wasiat-wasiat seperti ini sudah terdengar dari bangsa-bangsa kami sejak dahulu. Iya. Maka Anda akan mempropaganda dengan statement strategis-strategis yang memang Anda gunakan. Iya. Supaya walaupun toh wasiatnya tidak banyak, supaya teralihkan kepada yang lain seperti itu. Ya enggak apa-apa lah. Kita hanya lagi mencari Anda berusaha seperti itu ya silakan. Anda berusaha seperti itu, memang kamu itu produktifnya di situ. Pengusaha besar apa pengusaha kecil? Oh, usaha itu pengeluaran lah. Kumpul-kumpul itu. Oh, bukan pengusaha. Tak kira pengusaha. Umpamanya Allah kayak gini, kamu takut dengan kayak gini? Iya, seperti itu yang ditakut. Oh iya, jadi para jin setan kafir, kufur itu takut dengan apabila ini dibenggang seperti ini ya. Jadi jangan di. Enggak. Karena kamu yang hadir, sementara saya tidak. Sebenarnya tadi ada sosok positif tapi lebih santun untuk memperbolehkan kamu masuk duluan. Jadi tatkala ini benggang, ini ada rahasia-rahasia kenapa Allah meletakkan 5 driji pada tangan kita. Jadi kalau Allah kayak gini dihadapkan ke depan, itu juga ada makna tersebut. Coba kita perhatikan ini membentuk lafaz apa dari driji, sesuatu itu membentuk lafaz apa? Itu lafaz itu yang sembahannya si itu yang berikan itu. Iya, jadi kalau kayak gini yang tegak adalah alif, ini adalah lillahi. Alif dan lillahi maka akan membentuk bentuk nama Ahmad, Allah dan Ahmad. Ya. Itu jangan di lah. Ya enggak. Saya kan selalu berusaha agar orang itu begini. Itu bisikan saya, tapi kamu jangan menyebarkan. Iya. Kadang kan kayak gini malah, kan kayak gini. Iya, itu ajaran saya. Untuk menutup kayak gini. Iya. Ini
Gini ya. Ah. Itu kalau suka. Itu kalau seperti ini nih, bangsa kami bisa masuk. Alasannya ndak boleh kayak gini di-share-kan karena Anda tidak akan bisa masuk ya. Iya. Karena sudah terbentuk dari dua aspek yang satu ya. Alifnya itu ya. Aduh, enggak apa-apa. Ada makna apa ini kok? Ini, iya, itu ada makna. Ada makna lafaz asma. Ini alif, lam, lam, lam. Kenapa jempol itu lebih pendek dan lebih mentol? Karena itu ha. Gini, guru gini untuk. Alif yang berarti adalah apa jenenge? Yang artinya itu satu ya. Jadi tidak berkesatuan tapi satu pun tak berawal tak berakhir. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Yus pangelan gila. Alif yang berarti ini terus ha yang berarti sifatun uluhiyah. Jadi ada makna kayak gini Anda takut dan tidak akan bisa masuk bangsa Anda. Ya kalau yang tadi saya gambar itu, tapi kalau bisa. Ini apalagi kalau sini ini, tuh saya suka masuk, kita bisa masuk. Walaupun ada lafal-lafal nantinya dia ngomong ini, saya bisa tetap di samping. Ya. Karena tidak ada kekuatan yang menangis kami, guys, seperti itu. Ada kekuatan sebenarnya ya. Ada kekuatan yang akan menangkis kamu, ya. Melempar ya. Tatkala saya ngomong nakis, pembeda antara telapak tangan dengan punggung tangan itu memang beda. Kalau punggung tangan itu memegang farji ataupun alat vital itu tidak membatalkan, tapi tatkala pakai ini itu membatalkan. Ada apa? Karena ada guratan asma-asma itu ya. Iya. Jadi dari alif sampai ha sampai sifatun uluhiyahnya. Jadi seperti itu alasan kamu tidak bisa masuk mendekati orang-orang tersebut. Terus kebanyakan itu ya ini kalau di wasiatul Mustafa kan letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu ditaruh di bawah pusar. Itu jangan. Kenapa? Seharusnya di sini. Iya. Ini di sini. Kiri di atas, yang kanan di bawah. Harusnya seperti itu. Seperti itu. Iya. Kenapa tidak boleh di bawah pusar? Ada apa bagian pusar itu? Karena kalau di sini itu kalau seperti ini bisa menahan. Bisa menahan apa? Hawa nafsu manusia. Dari kalau kita di bawah pusar itu bisa menahan hawa nafsu manusia. Iya, nafsu kan makanan teman saya itu. Kayak gini, saya ingin menceritakan ataupun menanyakan pada Anda. Pada waktu Sayyidina Adam alaihissalam ditaruh di depan surga, masih berbentuk mentah. Maka si iblis itu berkeliling dan takjub ada makhluk baru. Ini kok seperti ini aneh-aneh sehingga si iblis itu meraba-raba dan sampailah kepada perutnya di tung-tung. Akhirnya lubang yang menjadi pusar itu kan ya. Si iblis masuk lewat pusar kayak gitu. Masuk berkeliling di alam jagat manusia sampai kepala mempelajari rangkaian berapa sel-sel dalam otaknya, sel-sel dalam kepalanya dipelajari semua ya, tahu semua ya, sampai ke ujung kaki juga, sampai itunya juga, ngarang banget ya, sampai ke itunya ya, iya sampai ke itunya. Emang pada waktu mentah sudah ada itunya? Sudah. Ya boleh. Dipelajari sampai berapa sendi, sel darah dan seterusnya. Pada waktu si iblis itu hendak masuk ke rongga hati, di mulut hati bisa, tatkala masuk ke dalam fuadi, maka dicegah oleh Allah, itu bukan kawasan kamu, keluar. Seperti itu ya. Jadi tidak bisalah iblis
beserta anak buahnya untuk masuk ke areanya Allah ya. Iya ya. Itu namanya wilayahnya pribadi Allah dengan pribadi manusianya yang dikatakan fitrah itulah ya. Untuk kata majmuknya ya fitrah ataupun globalitasnya. Terus sehingga tatkala dikeluarkan keluar, setelah keluar juga keluar dari pusar lagi. Iya. Keluar dari pusar lagi, dan bekas dari keluarnya pusar tersebut oleh Allah nantinya akan dijadikan anjing. Makanya tabiat anjing itu seperti manusia, tapi unsur manusia sing wis gula si iblis tersebut. Dan anjing itu terjadi dari kenajisannya si iblis dengan unsur manusia yang sudah terkotori oleh kakeknya. Ya tidak bagaimana? Anjing iya itu memang dari saluran ini iya dicampur dengan Allah itu. Iya, sang pencipta. Nah, sang pencipta itu mengambil sininya karena diludahi oleh si iblis, sehingga si anjing itu tunduk sama manusia karena di sininya ada otaknya manusia itu kepada anjing. Memang dari sini campuran. Jadi pada waktu iblis masuk jenis plesir-plesir. Iya, kan akhirnya meludah di otak sebelah kanan. Iya. Ludah itu oleh Allah juga diambil, bekas sininya juga diambil oleh Allah, dijadikan bau guguk tersebut. Makanya hukum dalam Islam munculnya jangan dimakan karena sudah ada unsur iblis dan unsur manusia yang diludahi sama di perjalanan si iblis itulah ya. Iya. Jadilah guguk. Kamu itu cerita dari kakek-kakek saya. Tanpa kitab tapi kamu diceritani terus apal. Iyalah. Pandai. Siapa yang nggak tahu kalau kamu itu pandai. Pandai segalanya, pandai menipu juga, memelesetkan juga. Oh, jadi kalau di bawah pusat itu akhirnya menahan hawa dan menutup supaya masuk Allah masuk ke sini untuk membersihkan unsur-unsur dari iblis tersebut ya. Walaupun toh sudah diambil oleh Allah berbentuk hewan yang sangat tunduk kepada manusia, karena di sini tetap harus dimasuki asma-asmanya supaya nafsu juga bisa terkendali ya. Enggak. Lebih baik soalnya aku mau ada ini saja gini aja. Menutup hati kayak gini. Hatinya dicekeli. Iya, nanti pecah. Pecah hatinya. Engkau enggak khusyuk. Iya, kalau hatinya nanti ditutup, ingat kamu kepada wacana saja seperti itu. Terus pikirannya bagaimana tuh? Jadi manusia setelah diludahi dari unsur Nabi Adam diludahi terus diambil oleh Allah kan sudah bersih. Apa jadi menyebabkan ada asar bekas? Jadi ada bekasnya lah. Ada bekasnya ya. Lah untuk akal kanan, otak kiri sudah dipelajari semua oleh si iblis, rangkaian strukturnya dan sampai ke itunya. Cuman ada wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh si iblis. Jadi antara kayak gini itu membentuk asma Allah dan Ahmad. Terus untuk menyangga seperti ini, untuk mengendalikan yang itu tadi cerita asal usulnya muaranya si kejadian si baung itu tersebut ya, dan bisa mengendalikan guguk ya, mengendalikan hawa nafsu kita, juga manusia berdiri, duduk, apa dan seterusnya itu membentuk asma dua ya. Asma dua itu asma Allah dan asma Ahmad. Tatkala ini pun sudah menjadi bentuk mim, ha, mim, dal. Seperti itu. Tidak boleh kamu ketahui, tidak boleh ditutupi apa tidak boleh dijelaskan. Tidak boleh dijelaskan, cukup duduk ya. Oh, cukup duduk ya. Artinya tidak boleh ditutup-tutupi ataupun tidak boleh dijelaskan. Ternyata oleh kamu jangan pernah dijelaskan. Kalau ditutupi, ya
bangsa kami dan saudara-saudara kami kan menggodanya lebih enak seperti itu, iya, ya kan? iya. Karena tidak ada kekuatan untuk melempar-lempar kami seperti itu. Ya subhanallah. Duduk aja, kalau duduk yang dijatuh kamu itu bisa melempar kami. Kamu dari jin Ya, yang sudah kolaborasi dengan iblis. iya. Karena kamu kok bisa cerita tentang antara iblis itu pernah plesir-plesir dalam Itu cerita galaksi. kakek-kakek saya. Oh, kakek kamu Iya. yang menceritakan seperti Iya. itu ya. Ini ceritanya seperti ini. Kamu harus menutupinya nanti kalau ada orang yang Terus kamu juga mempelajari sel manusia juga. Seperti Enggak. halnya iblis itu sudah menyempurnakan. enggak, jangan diceritakan saja. Diceritakan saja. Iya. Berarti yang memegang struktur skema manusia dari otak Itu- kepala itu si iblis sendiri. Please. Jadi tahu betul ya, Iya. kecuali satu yang tidak diketahui oleh Iya. si iblis itu. Kayak gitu ya. Terima kasih kamu datang dengan keterangan yang Itu untuk jangan diceritakan. tadi kan saya udah kayak gini. Ini bukan untuk mujadalah, bukan untuk perpaduan, itu tidak, ataupun perdebatan itu tidak. Walaupun untuk kamu itu datang tanpa kehendak kesadaran kamu, sebenarnya ya yang mengutus kamu ke sini siapa? Siapa? Ya. Hah? Mau ngomong. Nggak mau ngomong Nggak. siapa? Boleh masuk? Ini kah? Jangan. Kenapa? Geram. Anda yang mengutus ini untuk ke sini juga. Ini setan. Iya. Kenapa diutus? Salah. Salah bagaimana? Di sini disuruh jangan sampai buat dibocorkan seperti itu. Salahnya disuruh jangan membocorkan, jangan sampai artinya Jangan dikasih tahu ke semua orang, jangan diajarkan sama orang-orang lain. Kok malah kesini malah ngasih tahu semua. Ini kan hanya udah saja, nggak akan ada cerita lain. Ya, nggak ada. ini hanya orang sekitar. Iya, hanya berapa saja itu hanya anak buah saja, ya kan? Iya, ini loh. Iya. Berarti tadi diberi tugas untuk mengecoh Ya, pemikiran saya, Iya. pemikiran semuanya, kenyataan saya dikecoh. orang dia katanya sudah tahu teknologi manusia itu sudah tahu. Oh, kalau jin itu lebih tahu teknologi ya dibandingkan setan ya. Setelah kesini, ya gitu aja nggak tahu. Nggak tahu teknologi, berarti bukan jin yang tahu teknologi. Macam-macam. Macam-macam. Iya. Kamu sejarawan. Iya. Oh, ahli sejarah. Secara juga harus mengerti teknologi. Sejarah harus tahu teknologi. Iya, nanti nggak ketipu. Oh, teknologi harus tahu sejarah, sejarawan harus tahu teknologi Iya. supaya tidak tertipu. Iya. Oh. Lalu saya hanya mendengar cerita-cerita seperti itu saja lah. Oh, cuman cerita-cerita. Iya. Terus diceritakan lagi. Enggak, itu kan menutupi jangan bercerita. Jangan bercerita kepada yang masalah itu. Ya enggak apa-apa sekarang. Ayo. Ya enggak apa-apa sekarang Ayo. saya menanyakan dia pun dia akan belakasuta Oh. di sini, bismillah saja. Jangan bilang gitu. Iya, jangan bilang kayak gitu, Iya. cukup di area saja ya. Ya. Di area wilayah halus saja kita ngomong kayak gitu. Berarti Anda tahu tentang sel manusia dari kepala sampai kaki? Tahu ya. Yang diceritakan oleh siapa kamu kok mengatakan tahu? Ya dari kakak moyang. Kakek moyang kamu iblis. Apa iblis mengajarkan ke kakek moyang kamu? Ya, Iya. Dulu tadi saya menceritakan asal muasal guguk. Anjing kayak gitu. Anjing. Kata dia anjing, kata ini guguk. Cara aku kirik. Podo pora. Oh sama, orang beda. Jadi asal mulanya kayak gitu ya. ya. Jadi keluar dari Makanya pencipta kamu itu malah ngasih kelebihan sama kamu itu otak kiri kan, bukan otak kanan. iya betul. Iya ya. Allah memberikan kelebihan pada otak kiri untuk memori yang lebih banyak ya. Iya. Otak kanan adalah untuk reproduksi.
memproduksi, berwisdan dan seterusnya. Oh, karena otak kanan ada apanya? Ya ada keraknya itu. Ada kerak. Waduh, bisa dibuang ora? Oh, tidak bisa. Itu buat stempel apa artinya untuk bahwasanya kisah itu tidak akan hilang lah ya. Anda bisa mengkisahkan sesuatu.